Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tomilio Putra Diningrat dengan NIM K2522078. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan tentang artikel yang saya pilih untuk tugas yang berhubungan dengan alat berat. Nah, judul artikel yang saya pilih yaitu adalah perancangan sistem pendeteksi emisi gas pada alat berat berbasis LoRa atau long range, yaitu berbasis jarak jauh. Nah, ini merupakan biodata atau jurnal yang saya pilih. Judulnya yaitu perancangan sistem pendeteksi emisi gas pada alat berat berbasis LoRa atau long range. Nama penulisnya ada Siti Amira dan Muhammad Faitur Rahman. Sumbernya dari SNIV atau Seminar Nasional Inovasi Vokasi. Topiknya IoT, emisi gas, dan alat berat. Next, selanjutnya latar belakang dari artikel tersebut. Yang pertama yaitu ada pemanasan global meningkat akibat emisi gas rumah kaca. Selanjutnya yang kedua, sektor konstruksi menyumbang emisi yang cukup besar. Yang ketiga, alat berat berbahan bakar diesel menghasilkan karbon monoksida atau CO, hidrokarbon atau HC, nitrogen oksida atau NOx. Yang keempat, perusahaan diwajibkan melapor tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, dari latar belakang ini ada yaitu faktor alat berat yang menghasilkan gas buang. Nah, dengan gas buang yang besar tadi kan harus dilaporkan. Nah, dibuatlah inovasi pengontrolan dari gas emisi itu dari jarak jauh atau long range untuk mempermudahnya. Selanjutnya, urgensi penelitian. Yang pertama, pengukuran emisi alat berat masih banyak dilakukan secara manual, yaitu satu persatu tadi dari setiap alat berat. Yang kedua, data emisi belum real time dan kurang akurat. Yang ketiga, sulit memantau emisi di area proyek yang luas. Yang keempat, dibutuhkan sistem monitoring emisi yang otomatis, jarak jauh, dan mudah diakses. Nah, ini merupakan urgensi atau latar belakang dari diciptakannya inovasi pengukuran emisi alat berat nanti ya, yang berbasis jarak jauh atau long range tadi. Selanjutnya tujuan penelitiannya. Yang pertama, merancang sistem pendeteksi emisi gas alat berat. Yang kedua, menggunakan teknologi IoT dan komunikasi LoRa atau long range atau jarak jauh. Yang ketiga, memonitor emisi CO, HC, dan NOx secara real time. Yang keempat, membantu perusahaan dalam pencatatan jejak karbon. Nah, dengan adanya alat tadi yang diciptakan itu mempermudah pencatatan atau data-data yang masuk dari emisi setiap alat berat yang ada, sehingga untuk melaporkannya lebih mudah dan akurat secara real time. Yang selanjutnya, teknologi yang digunakan itu ada dua. Yang pertama, Internet of Things IoT berbasis sensor. Selanjutnya ada microcontroller. Yang selanjutnya dilanjutkan dengan gateway, dan selanjutnya dengan website. Nah, selanjutnya ada LoRa atau long range, yaitu berbasis jangkauan jauh yang berbasis menggunakan kompresi daya yang rendah dan efektif dan cocok untuk area proyek konstruksi. Nah, tadi kan dibutuhkan untuk memonitoring konstruksi yang besar. Nah, diciptakanlah alat ini untuk menyelesaikan masalah tadi yang berbasis long range atau jarak jauh. Selanjutnya sensor-sensor. Nah, sensor tadi kan ada tiga ya, yaitu ada karbon monoksida, hidrokarbon, dan nitrooksida. Nah, ini dibuat berbasis untuk setiap gas emisinya. Ada MQ135 untuk mendeteksi NOx dan kualitas udaranya yang keluar.
Yang selanjutnya ada MG7 untuk mendeteksi karbon monoksidanya atau CO. Yang selanjutnya ada MG2 untuk mendeteksi hidrokarbon atau HC. Nah, sensor-sensor tadi terhubung ke Arduino Nano sebagai memproses data. Nah, selanjutnya nanti dari sensor-sensor tersebut, data yang masuk itu dipantau langsung melalui website tadi yang diciptakan. Selanjutnya ada desain sistem yang dibuat. Sistemnya itu ada 3 lapis. Yang pertama lapisan sensor, pengambilan data emisi gas alat berat. Nah, itu berbasis sensor-sensor tadi yang diciptakan ya. Selanjutnya ada lapisan komunikasi. Nah, itu kan yaitu pengiriman data menggunakan long range atau LoRa. Nah, dari sensor-sensor tadi kan ada 3 tadi yang apa digunakan untuk mengetahui gas buangnya ya. Sensornya kan ada 3. Nah, setelah sensor tadi mendapatkan hasil atau datanya, nah data tersebut itu dikirimkan menggunakan LoRa atau long range berbasis digital ya, digital. Selanjutnya masuk ke website untuk dipantau. Nah, itu sangat mempermudah untuk sangat mempermudah dan menjadi solusi bagi di sistem konstruksi ini. Yang ketiga adalah lapisan aplikasi, yaitu penyimpanan dan tampilan data di website. Nah, setelah tadi pengiram data, selanjutnya data-data tersebut disimpan dan ditampilkan di data website sehingga mudah direkap dan dipantau. Nah, ini merupakan alur kerja dari emisi gas buang yang berbasis long range tadi ya. Yang pertama yaitu dari mesin alat berat beroperasi. Nah, pertama yaitu mesin pastinya beroperasi, beraktivitas untuk mengangkut barang tambang atau seperti batu bara dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sensor mendeteksi gas emisi. Nah, sensor tersebut ketika mesin tadi hidup, nah otomatis sensor tersebut juga aktif untuk memantau emisi gasnya dari setiap alat beratnya. Yang ketiga, data diproses oleh microcontroller. Nah, data tersebut selanjutnya diproses oleh microcontroller yang berada di sensor tadi. Selanjutnya, data dikirim melalui long range gateway atau LoRa gateway. Yang keempat, yang kelima, gateway mengirim data ke server. Nah, setelah data tadi diolah, diproses oleh microcontroller, data tersebut dikirimkan kembali ke pusat atau pusat server atau unit kontrol data yang utama dari lingkungan konstruksi tersebut. Nah, selanjutnya yang keenam, data ditampilkan pada website secara real time. Nah, selanjutnya data tersebut dapat dipantau melalui monitor atau layar layar kaca ya, secara real time dan mempermudah bagaimana memantau atau hasil pertimbangan data-data yang sebelumnya. Dengan adanya inovasi ini, untuk melaporkannya pun juga gampang karena udah ada data yang disimpan di dalam server atau website tersebut. Nah, ini merupakan objek pengujian alat berat yang ada. Nah, jenis alatnya ya alatnya ini sangat ya general lah kalau di industri pertambangan ya, ada eskavator, loader, bulldozer, crane, grade, dump truck. Nah, itu merupakan alat-alat yang emang sudah biasa lah kalau di pertambangan. Pengujian dilakukan setelah alat bekerja selama jam operasional. Nah, selama alat-alat tersebut bekerja, misal dari 8 jam kerja, nah juga itu berarti sensornya itu bekerja 8 jam dari awal sampai akhirnya bekerja mesin tersebut. Jadi data itu dapat dipantau secara terus-menerus, secara real time.
Nah, hasil pengajiannya untuk emisi tertinggi itu ada di alat berat bulldozer. Nah, ya karena mungkin dipengaruhi oleh bagaimana kerjanya sih. Bulldozer juga hitungannya juga sangat bekerja keras lah di industri pertambangan, sangat berguna. Nah, yaitu menyumbang total emisi tertinggi yaitu 800 ppm. Nah, yang terendah itu grader, yaitu menyumbang total emisi terendah sejumlah 620 ppm. Nah, emisi-emisi yang keluar dari alat berat tersebut itu dipengaruhi oleh tiga hal. Yang pertama ada jenis alat beratnya. Nah, kan tadi bulldozer yang bekerja lebih keras lah. Nah, sehingga emisi yang dihasilkan juga tinggi. Selanjutnya umur kendaraan. Nah, biasanya untuk umur-umur kendaraan di alat berat itu kebanyakan mungkin sudah bahkan puluhan tahun lah, sehingga mempengaruhi juga emisi yang keluar. Selanjutnya ada kondisi mesin. Nah, ini juga berpengaruh karena apa? Jika kondisi mesin baik atau normal, kemungkinan total emisi yang dihasilkan juga normal. Tetapi jika kondisi mesin kurang baik atau gimana di engine-nya, kemungkinan juga lebih memperkeruh emisi yang keluar dari alat berat tersebut. Nah, analisis hasilnya, alat berat tua cenderung menghasilkan emisi yang lebih tinggi. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Usia dari alat berat itu sangat berpengaruh karena untuk mesin-mesinnya itu juga sudah lampau dan sudah bekerja secara bertahun-tahun, jadi emisi yang dihasilkan itu juga tinggi. Selanjutnya ada NOx tertinggi ditemukan pada bulldozer. Nah, seperti yang ada tadi, HC tertinggi ditemukan pada dump truck. Selanjutnya yang keempat, data emisi dapat digunakan untuk data tersebut itu dapat digunakan yang pertama sebagai evaluasi kondisi mesin. Nah, itu juga nanti hasilnya berpengaruh pada penjadwalan perawatan alat berat atau maintenance alat-alat tersebut. Nah, sehingga alat-alat yang sudah menghasilkan emisi yang tinggi itu dapat memerlukan perhatian khusus lah atau dirawat lebih rutin sehingga dapat bekerja secara normal dan emisi-emisi yang dihasilkan pun juga secara normal seperti itu. Nah, kesimpulan penelitiannya yang pertama, sistem LoRa atau long range efektif untuk monitoring emisi alat berat. Dan selanjutnya, penelitian bermanfaat untuk industri konstruksi. Yang ketiga, masih perlu pengembangan pada akurasi dan validasi data. Yang keempat, potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, dari kesimpulannya kita dapat mengambil kesimpulan. Nah, dari sistem ini tuh masih perlu dikembangkan lagi untuk untuk perkembangan yang lebih besar dan lebih canggih lagi sehingga data-data yang ada itu dihasilkan secara akurat sehingga untuk ber, apa namanya berpengaruh terhadap penjadwalan maintenance dari mesin-mesin tersebut. Karena maintenance dari mesin-mesin alat berat tersebut juga sangat penting untuk kelangsungan industri pertambangan seperti itu. Nah, mungkin itu penjelasan tingkat tentang artikel yang saya pilih sebagai artikel yang berhubungan dengan alat berat, yaitu perancangan sistem pendeteksi emisi gas pada alat berat berbasis LoRa atau long range. Nah, kesimpulannya, dengan pengukuran emisi dengan long range atau LoRa ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk pengukuran emisi secara real time, efektif, dan baik ke depannya. Mungkin cukup sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.